Oke guys, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang baru ya teman-teman, yang mengenai mikrotik mCNA. Nah, jadi pembelajaran kali ini itu kita berkaitan dengan administrasi jaringan menggunakan mirkotik ya teman-teman. Nah, di sini juga kita semua sudah mengetahui bahwa mirkotik merupakan salah satu vendor network jaringan yang terkenal dan sudah banyak digunakan. Misalnya itu di kalangan atau di kantor, di sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, jika kita telah lebih dalam lagi di sini kita bisa searching dulu. Kita bisa searching di aplikasi pencarian ya teman-teman. Kita bisa searching yaitu mirkotik. Oke teman-teman, kita pencet. Nah, jadi teman-teman di sini mirkotik merupakan salah satu perangkat lunak teman-teman, atau perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Nah, mirkotik ini juga menyediakan berbagai fitur ya teman-teman, dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengatur lalu lintas keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Nah, mirkotik ini juga menyediakan berbagai fitur ya teman-teman, dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas dan data keamanan jaringan serta konfigurasi manajemen jaringan. Nah, jadi teman-teman di sini jika kalian atau pengguna itu menggunakan mirkotik, kalian dapat melakukan administrasi jaringan itu lebih efektif dan efisien ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk mengawali pembelajaran mengenai mirkotik, kita akan belajar mengenai mirkotik mCNA ya teman-teman. Nah, jadi mirkotik mTCNA sendiri itu kepanjangan dari Mirkotic Conferred Network Associative ya teman-teman. Nah, jadi di sini mirkotik mTCNA ini adalah pembelajaran paling awal teman-teman, langkah awal ketika ingin belajar mirkotik ya teman-teman. Nah, di sini untuk mirkotik yang mTCNA sendiri itu sertifikasi ini dapat membantu network engineer ya teman-teman untuk memahami dasar-dasar dari networking dan memberi nilai tambah pada networking ya teman-teman, terutama pada jaringan mirkotik. Nah, di sini untuk materi yang lain kita juga akan belajar mengenai basic konfigurasi jaringan dengan router OS dan sebagainya. Di sini juga kita akan belajar mengenai network models dan lain sebagainya. Di sini untuk pembelajaran mirkotik mTCNA ini, ketika kita akan menggunakan praktek konfigurasi, maka infrared ya teman-teman. Yang akan kita gunakan ialah menggunakan simulasi Pinet Lab ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan simulasi Pinet Lab ketika akan coba untuk konfigurasi jaringan mirkotik ya teman-teman. Nah, jadi kalian harus tahu bagaimana sih cara menambahkan perangkat di simulasi mirkotik dengan varian vendor baik. Yang akan kita gunakan ialah simulasi Pinet Lab ya teman-teman. Nah, di sini yang seperti ini, nanti kita akan menggunakan simulasi Pinet Lab ketika akan coba menggunakan konfigurasi jaringan mirkotik ya teman-teman. Nah, jadi kalian harus tahu bagaimana cara menambahkan perangkat di simulasi mirkotik dengan varian vendor baik itu perangkat Cisco, mirkotik, Linux, server, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahas yang lebih lanjut, kita lanjut di video sebelumnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini yang pertama kita bisa lihat outline dulu ya teman-teman. Yang kita akan bahas pertama itu, yang pertama kita bahas yaitu fungsi mirkotik. Nah, teman-teman, jadi kita akan membahas apa itu mirkotik. Jadi, mirkotik sendiri merupakan vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, router, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini untuk mirkotik sendiri itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu software dan ada juga yang hardware ya teman-teman.
Nah, di sini untuk mikotik sendiri itu dibagi menjadi dua teman-teman. Ada yang software dan ada juga yang hardware. Nah, contoh dari software itu adalah router OS, teman-teman. Ini dapat digunakan server Linux atau host dan lain sebagainya. Sedangkan untuk hardware, hardware itu berarti perangkat keras yang itu berarti contohnya yaitu router board. Itu teman-teman Mirkotik dibagi menjadi dua bentuk ya teman-teman, software dan hardware. Software itu perangkat lunak, sedangkan hardware adalah perangkat kerasnya. Jika software itu router OS, maka dapat diinstal di PC ya teman-teman. Setelah itu Mirkotik sendiri itu lokasinya pertama kali itu ada di Riga, Eropa Utara. Nah, setelah itu untuk moto Mirkotik sendiri itu routing the world ya teman-teman. Jadi Mikortik ini ingin menghubungkan jaringan pada seluruh dunia teman-teman. Nah, website resminya itu adalah mikortik.com ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa searching. Kita bisa tulis .com. Nah, oke teman-teman, jadi halaman web ini itu menyediakan fitur ketika kita ingin membaca atau mempelajari suatu mengenai Mirkotik ini teman-teman. Kalian dapat buka dan baca-baca sendiri ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya untuk folder itu didirikan pada tahun 1996 oleh John Trolley dan Aris Reaknis ya teman-teman. Di sini juga ada perkumpulan Mirkotik user per meeting itu ada di webnya mirkotik.com. Nah, di sini kita bisa webnya lagi. Oke teman-teman. Nah, di sini biasanya itu digunakan untuk perkumpulan teman-teman. Untuk meeting ini biasanya membahas mengenai Mirkotik teman-teman. Nah, jadi di sini untuk tahun itu terakhir pada tahun 2021 di Jakarta teman-teman. Nah, di sini kita lanjut saja. Selain itu, teman-teman dapat ketika ingin konfigurasi, kalian dapat mengeksiklopedianya yaitu dengan kita bisa membuka. Nah, di sini kita lanjut saja. Selain itu, teman-teman juga dapat ketika ingin konfigurasi, maka kalian dapat ensiklopedianya yaitu dengan kita bisa membuka wiki mirkotik.com. Nah, di sini teman-teman ketika ingin konfigurasi atau pengen tahu caranya, kalian konfigurasi Mirkotik itu bagaimana teman-teman dapat membaca di halaman ensiklopedianya yaitu wiki mirkotik.com ya teman-teman. Biasanya di sini kita akan cari yaitu static routing. Misalnya, nah di sini akan muncul teman-teman, kalian bisa cari sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu forumnya juga ada ya teman-teman. Nah, di sini halaman webnya itu forum mirkotik.com teman-teman. Nah, ketika kalian ingin join dengan forum-forum yang berkaitan dengan Mirkotik, kalian dapat ke forum mirkotik.com ya teman-teman. Nah, di sini sekian dari video saya. Selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran dari Mirkotik MTCNA ini ya teman-teman. Jadi seperti video sebelumnya bahwa Mirkotik sendiri itu dibagi menjadi dua. Ya teman-teman, kita bisa lihat. Nah, di sini teman-teman Mirkotik itu dibagi menjadi dua bentuk yaitu software dan hardware. Jika software itu nantinya pada router OS yang dapat disandingkan dengan hardware yaitu router board. Itu nantinya dan Mirkotik jadi router OS itu nantinya akan diinstal di PC teman-teman atau dapat disandingkan dengan Mirkotik yang dihasilkan dengan hardware teman-teman. Nah, di sini kita bisa lanjut membahas itu tujuan pembelajaran ini. Nah, pelajaran
karakteristik fitur-fitur dan kemampuan yang ada pada Mirkotik router OS. Jadi ini berada pada software ya teman-teman, yang berada pada software. Setelah itu tujuannya yaitu mempelajari cara bagaimana sih cara instalasinya, bagaimana cara konfigurasinya, fungsi dari Mirkotik sendiri itu. Selain itu juga kita akan mempelajari tentang maintenance-nya, lalu troubleshooting dasar pada Mirkotik router OS, dan lain sebagainya. Nah, untuk harapannya sendiri ketika kita sudah belajar Mirkotik dan dapat menggunakan kualifikasi sebagai Mirkotik, nantinya kita akan menjadi atau sudah berkualifikasi ya teman-teman Mirkotik sebagai Mirkotik Certified Network Associate. Nah, jadi di sini kita lanjut template ya teman-teman. Nah, di sini pertama kali dibuat atau didirikan. Di sini pertama kali dibuat atau didirikan itu pada tahun 1996. Setelah itu di sini untuk router OS pertama kali digunakan router OS pada software, jadi diinstal pada PC 86 ini. Pertama kali pada 1997. Lalu ada juga untuk pertama kali muncul di perangkat terbuat pertama itu pada tahun 2002 ya teman-teman. Pertama kali ini muncul Mirkotik berarti. Nah, di sini untuk pada tahun 2006 itu terdapat konferensi atau perkumpulan yang membahas ya teman-teman untuk Mirkotik ini pertama kali itu ada di Prague. Di sini untuk 6 terbesar di Indonesia itu pada tahun 2015 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk pembahasan yang lebih lanjut kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, di sini untuk mengenai materi sertifikasi Mirkotik ya teman-teman. Nah, jadi untuk Mirkotik ini terdapat pembelajaran yang terstruktur ya teman-teman. Jadi pembelajaran Mirkotik ini semuanya sudah terstruktur dengan sertifikasi yang ada pada setiap jenjangnya. Untuk pembelajaran awal Mirkotik ini biasanya atau umumnya adalah Mirkotik MTCNA ya teman-teman. Jadi ketika sertifikasi berjenjang atau misalnya belum lulus MTCNA, maka kalian belum bisa tahap selanjutnya teman-teman. Nah, untuk MTCRE dan seterusnya, kalian awalnya itu harus mengikuti MTCNA terlebih dahulu sesuai karena sudah terstruktur ya teman-teman. Nah, untuk MTCNA ini kita akan membahas yang ada pada MTCNA teman-teman. Jadi pembahasnya itu secara umum saja, tetapi di sini jika kalian ingin memperdalam mengenai routing itu teman-teman dapat ke Mirkotik MTCRE. Lalu, jika kalian ingin memperdalam materi security atau keamanan jaringan, itu teman-teman bisa ke MTCSE ya teman-teman. Ini jadi sesuai apa yang kalian inginkan, tetapi struktur ya teman-teman terstruktur. Jadi yang langkah awal adalah kalian harus melalui Mirkotik MTCNA terlebih dahulu. Nah, di sini untuk masa berlaku sertifikasinya itu atau sertifikatnya itu selama 3 tahun teman-teman. Setelah itu diperpanjang lagi untuk melakukan cara yaitu dengan ujian lagi. Nah, itu di sini kita dapat melihat salah satu kelas teman-teman, yaitu misalnya kelas Mirkotik ya teman-teman, yaitu MTCRE. Nah, jadi MTCRE ini yaitu Mirkotik Certificate Routing Engineer ya teman-teman. Itu membahas tentang static routing, dynamic router, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalian ini sudah mendapatkan ISER atau MTCRE ini ya teman-teman.
Nah, jadi routingnya itu sudah, lalu kalian itu dapat melanjutkan lagi teman-teman ke MTCNE. Yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini merupakan Mikotic Career Internet Networking Engineer. Teman-teman, materi setelah ini yaitu MTCRE. Yang ini yaitu kita langsung saja jadi dari sini kita langsung lanjut ke MTCNE, yaitu Internet Working Engineer. Nah, teman-teman, Mikotic MTCNE ini membahas berkaitan BCI, MPIS, dan lain sebagainya, teman-teman. Sedangkan jika kalian ingin fokus ke bagian basic control, maka kalian ke MTCTCNE ya, teman-teman. Yang ini adalah memfokuskan pada basic komputer atau basic control ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kepanjangan sendiri dari MTCTCE itu Mikotic Career Traffic Control Engineer, teman-teman. Ini adalah materi yang berfokus memanage traffic di kantor. Misalnya, jadi mengontrol traffic di OS-nya lebih dalam, lalu membahas terkait dari yang memprioritaskan bandwidth dari protokol ke protokol lain, yang membahas mengenai firewall, DHCP, DNS, dan lain sebagainya. Setelah itu kita bisa lanjut ke MTCSE yang ini. Nah, ini teman-teman kepanjangan dari Mikotic Career Security Engineer. Jadi berkaitan dengan keamanan, teman-teman, fokus pada security atau keamanan. Setelah itu MTCSW yang ini ya teman-teman, maaf, yaitu kepanjangan dari Mikotic Career Switching Engineer. Ini fokus pada switch, teman-teman. Nah, selanjutnya pada MT Cuma yang ini berfokus pada manajer user, misalnya PPT, hotspot usernya yang banyak, di mana user itu dibuat di sentralisasi, teman-teman, dan lain sebagainya. Ada juga yaitu MTCEW yang ini kepanjangan dari Mikotic Career and Service Wireless Engineer, teman-teman. Nah, pada bagian berfokus pada wireless indoor, sedangkan untuk MTCWE itu outdoor ya teman-teman. Nah, misalnya contoh dari wireless outdoor itu point to point ya teman-teman. Agar lebih jelas, kalian dapat membuka di mikotic.com/training/about ya teman-teman. Kalian dapat mempelajari sendiri di website ini dengan lengkapnya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut mengenai Mikotic MTCNA ini, teman-teman, untuk training dan ujian MTCNA. Nah, perlu peserta itu meregistrasi di official web Mikotic ya teman-teman. Nah, ujiannya itu dapat dilakukan dengan dua cara metode, teman-teman, yaitu dengan pertama ada offline dan juga online. Nah, jika teman-teman itu memilih offline itu, maka teman-teman tidak dapat langsung ke learning center-nya, teman-teman. Misalnya adalah ID dan IT dan sebagainya. Di sana kalian akan belajar Mikotic MTCNA ini di kelas bersama-sama dengan pakarnya, teman-teman, atau yang sudah asli pada bidang Mikotic ini untuk mendapatkan sertifikat program MTCNA. Maka dengan cara mengikuti ujian MTCNA yang dapat dilakukan secara online, tetapi kalian harus datang ke learning center-nya tersebut. Jadi sistem online-nya, tetapi kalian harus datang ke learning center yang kalian ikuti, teman-teman. Tapi jika kalian ingin menggunakan metode online, kalian hanya dapat atau lebih gampang
kalian dapat mengikuti ujiannya itu dari rumah teman-teman. Jadi jangan lupa jika kalian ingin mengikuti atau mengambil sertifikat program Mirkotik itu harus didampingi dengan Mirkotik Academy ya teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan tadi, yaitu misalnya dengan ID, NID, dan lain sebagainya. Nah, tes online-nya itu terdiri dari 25 soal yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 jam. Nah, teman-teman, untuk sistem jawabannya pilihan itu ganda ya teman-teman, yaitu single, multiple, true, dan false itu benar atau salah. Nah, jadi untuk jawabannya itu tidak ada lah yang isai teman-teman, tetapi setiap soal itu tesnya random teman-teman dengan bahasa pengantar ujiannya yaitu bahasa Inggris. Jadi diharapkan teman-teman itu bisa menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, untuk passing grade-nya itu 60%, untuk nilai 50-59% itu bisa dilakukan tes ulang seperti remedi ya teman-teman. Jadi nilainya jika di bawah 60% maka kalian dapat menggunakan tes ulang. Nah, untuk syarat Mirkotik Academy, Mirkotik Konsultan, dan Training nilai harus 75%. Jadi jika kalian ingin membuka misalnya di rumah, kalian akan digunakan sebagai tes uji MTCNA, maka kalian dapat menguji itu harus menggunakan nilai minimal 75% untuk asiotif level MTCNA-nya ya teman-teman, dan engineer levelnya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.